you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Saya menjelaskan Allah itu menjadikan terang karena Dia itu terang. Makanya di dalam perjanjian baru hendaklah kamu menjadi terang. Terang dalam Bro, arti yang karakter dan menerangi, sebagainya. bro, kalau Jadi siang terang itu itu, ya dengerin Allah. bro, bro, kalau kamu bangun pagi melihat ke timur, apa yang kau lihat menerangi dunia apa? Itu Kalau, benda-benda penerangnya, alatnya. Tapi iya kalau terang makanya saya itu tanya, Allah sendiri itu adalah terang. makanya Allah itu saya sendiri tanya, terang. di hari Tuhan itu pertama, terang. ada siang dan malam. Benda penerangannya di Hmm. hari pertama apa? Iya, Ya. Allah itu sendiri kan sudah bilang Oh, Allah itu berarti terang. berarti Tuhanmu sendiri menjadi Iya, benda penerang. Dia menjadi benda penerang. bukan. Cahaya Kemaluan. Dia dan kemahakuasaan Dia adalah terang. Makanya nanti di surga tidak ada lagi matahari. Saya Karena nggak nanya dialah di terang surga. itu. Saya nggak nanya di surga, Loh, bro. Bro, saya ya tanya ini kamu kan dulu deh. sama. Hari matahari itu diciptakan di hari keberapa? Nah, Matahari dan jadi bulan memang diciptakan pada hari keberapa? cara kalian untuk Kamu sendiri yang menjebak bawa Allah kejadian beginilah loh. Kamu caranya. sendiri membawa Loh, kejadian. ya iya. Iya, saya tanya Hari sama keempat kamu. memang. Hari keempat. Iya, hari Oke, keempat. hari keempat dan bulan bintang diciptakan. Hmm, Sedangkan hari pertama sudah ada siang dan malam. Pertinya hmm. ini, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama? Ya Allah itu sendiri terang. Berarti Allah menjadi matahari. Tuh, siapa yang bilang matahari? Kan matahari baru hari Kalau keempat. kalau siang itu apa yang menerangi kalau siang? Lah, Allah itu terang kan jadi terang semua. Gimana sih? Oh, jadi dia jadi Tuhan mau jadi matahari. Ah, ini kan bolak-balik Anda ini. Ya. Lu Jadi pikir itu hari pertama cuma sehari satu kali 24 jam? Itu 1000 loh, tahun, bro. salah loh. Itu berapa tahun Makanya itu? kamu ndak ngerti mana nubuatan yang hitungannya hari sama seperti 1000 tahun. Hari pertama Ini itu berapa? 24 jam. Oh, 24 24 jam. jam, bro. 24 Jadi jam. jadi Tuhanmu menciptakan aja 6 hari saja. Memang benar. Al-Quran juga bilang kok 6 masa. Masa itu hari Baca. ya? Masa itu hari ya? Baca Quranmu. Iya, kalau masa itu hari atau apa? Waktu. Iya, waktu itu masa. Masa itu hari apa masa? Nggak, saya mau tanya. Kamu tahu perhitungan bahwa bahwa dunia ini 1 minggu itu 7 hari dari mana? Kalau bukan dari penciptaan. Kalau Kenapa? 1 bulan, kita Ah. tahu perhitungannya adalah berputarnya Ya udah. matahari mengitari bulan. Kembali ke Oke. poros. Tapi kalau Jadi satu jadi minggu, menurut kamu dari penciptaan kitab kejadian, ya bro. udah, Nggak nggak ada usah di kita. Al-Quran. Iya ya. Loh, ah itu. Jadi di penciptaan di Bible Itulah. kamu itu membutuhkan waktu 1 minggu, 6 hari saja ya. Oke, 6 hari Iyalah. tau ya? Yakin ya? Iya. 6 hari. Iya. Semangat dong, iya. Saya kembalikan ini lagi tadi. Menurut kamu, ini logis sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains penciptaan ini atau tidak? Penciptaan Jangan alam semesta samakan ini. kemahakuasaan Allah dengan sains, dengan logikamu. Saya nggak samakan, Jangan. saya bertanya kepada Anda. Loh, ya kau bertanya kan itu kan kau bilang tadi menurut sains dan teknologi Iya, dan ini. sesuai Itu apa kan sama dengan tidak? kau. Sesuai atau tidak? Nggak, Nggak nggak sesuai. sesuai. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Tapi dia maha Artinya kuasa. kalau nggak Kun sesuai, fayakun. Kun artinya fayakun. kalau nggak sesuai, artinya Bible kamu ini tidak bisa dijadikan rujukan bagi anak sekolah SD belajar ilmu pengetahuan alam. Betul? Ketawa dia. Coba kalau anakmu itu belajar ilmu pengetahuan alam, memakai ini, tidak lulus dia, bro. Tidak naik kelas, dia bego dia jadinya, bro. Serius. Nggak, Anda dulu Kenapa? sekolah nggak? Kenapa? Karena di hari pertama sudah Nggak, ada Anda siang dan sekolah malam. nggak? Hah? Anda sekolah?
Saya lagi duduk bang, ini kan malam, nggak sekolah saya kalau malam. Pernah, Ya baru saya pernah. makanya kebodohan Anda itu tidak bisa memahami Anda pertanyaannya nggak kemahakuasaan Allah benar, Anda sekolah. kami. Bertanya Loh, itu Anda pernah sekolah, gitu. bagaimana kita mau samakan sains sementara belum ada apa-apa di dunia? Nggak Itulah mungkin lah. makanya itu Tuhanmu mencipta tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Berarti Tuhanmu salah. Gitu loh. Terserah. Tapi Karena apa? itulah yang kami Faktanya imani. yang ada sekarang ini tidak sesuai yang dengan yang ada di Bible. Setelah kita teliti semuanya, ternyata yang menerangi siang itu bukan Tuhan, tapi ada benda yang diciptakan Tuhan namanya matahari. Itu baru benar. Kalau malam, Tuhan menciptakan benda namanya bulan dan bintang menerangi itu. Itu baru masuk sainsnya. Tapi persoalannya adalah Tuhanmu menciptakan ini di hari keempat. Tapi di hari pertama sudah ada siang dan malam. Artinya hasil rapat musyawarah Tuhan gagal total tadi itu. Dalam penciptaan. Gagal total dia bang. Oke? Gagal total. Gagal total Tuhan. Buktinya kamu aja. Aku mau minum dulu. Pakai 6 Haus hari. gua. Lanjut dulu yang lain. Ya. Haus. Ya kamu menghitung 1 minggu aja lewat dari Alkitab. Aduh. Terus kamu bilang itu matahari toolsnya, sarananya, alatnya. Tapi kalau terang itu sudah ada. Terang itu adalah udahlah, musyawarah Tuhan gagal total. Udah, aku mau minum dulu. Ibu Rama lanjut sama yang lain dulu. Kalah Anda kan. Jadi jangan main-main kalau dengan kita. Alam semesta ini Pak dari tadi ini Bang. Alam semesta ini jadikan muter-muter dia berasumsi dari tadi begitu dia metodenya muter-muter. Jadi Nggak mau jawab alam dia kalau semesta ditanya. ini Allahmu atau Tuhanmu berfirman Pak ya, maka jadilah alam semesta ini gitu Pak. Iya. Halo Pak. Iya, baca Oke. Kejadian 1 Jadi ayat 3. Yesus difirmankan juga kan? Apanya? Ya gini Pak, Anda kan gini, saya tanya. Alam semesta ini difirmankan oleh Allah menurut Anda. Nah, kalau Yesus Pak difirmankan juga kan? Difirmankan, dia adalah firman. Jangan kamu bolak-balik. Enggak, apa bedanya Pak? Alam semesta ini dan matahari itu adalah firman juga Pak. Allah berfirman, maka jadilah matahari. Allah berfirman, maka jadilah Yesus. Siapa bilang begitu? Bagaimana loh? Apa bedanya Pak? Allah berfirman, maka jadilah matahari. Allah berfirman, maka jadilah Yesus. Berarti Kan gitu? matahari juga Tuhan. Firman itu enggak, makanya baca 1 Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman. Dengar, pada mulanya adalah firman. Oh, firman bersama-sama itu dengan bersama-sama Tuhan. dengan Allah. Firman itu Dan adalah Allah. firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu matahari. Kan gitu. Mana firman itu matahari? Loh, Allah berfirman kok. Maka jadilah. Nah, kamu percaya kun fayakun? Iya percaya, kumpayakun, maka jadilah. Nah, itu- Sama dengan Siapa yang Yesus. berfirman? Siapa yang berfirman? Yang berfirman kan Allah. Nah, jadi apa lagi? Nah, itulah Pak. Di Yesus juga Allah yang berfirman Pak. Maka jadilah Yesus. Kan gitu. Makanya belajar bahasa Indonesia, berfirman dengan firman itu beda. Oke, Paham nggak? saya jelaskan. Subjek Gini Pak. dengan predikatnya. Yang berfirman ini siapa Pak? Hah? Yang berfirman ini siapa? Beryesus Yang di lah mana? Allah. Begitu kali ya, beryesus lah Allah ya. Ya. Di kejadian Yang berfirman kejadian siapa? 1. Berfirmanlah Ya, Allah, beryesus lah. Bisa Yesus begitu itu. Pak. Enggak, Iya yang lah. berfirman siapa Pak? Yang berfirman Yesus. siapa? Lah, Terus yang berfirman dengar nggak? jadilah matahari siapa Pak? Yesus. Karena segala ciptaan ini dikatakan dalam Kolose, segala sesuatu baik yang di bumi, di langit, di sorga dan juga di bumi ini adalah di dalam Yesus. Wih, berarti Yesus Oh, itu jadi yang berfirman pencipta juga langit dan bumi. matahari itu Yesus. Menciptakan manusia tanya. Matahari Siapa yang juga menciptakan Yesus.
Manusia aja, siapa yang ciptakan manusia, tanya coba. Apa? Oke. Yang menciptakan manusia siapa, Pak? Yesus lah, karena sudah diberikan kepercayaan sama dia untuk mencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Gimana sih? Yang berfirman waktu jadi Yesus siapa, Pak? Apa? Yang berfirman waktu Yesus jadi siapa, Pak? Yesus yang menciptakan Mana manusia. ada orang dia firman Laju itu lagi kok bro. dia- Kalau Yesus yang menciptakan manusia, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Nah, jangan ketawa. Terlalu ini, Gak Bang. apa-apa. Nanti dia Bro, kabur. gak apa-apa. Yang menciptakan manusia kan Yesus. Bunda Maria kan itu manusia. Apakah Anda setuju bro kalau Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Iya. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Nah, saya mau tanya, Nah. Anda manusia bukan? Jawab dulu Pak, baru Enggak. bertanya. Saya tanya, kan ya Maria itu kan hasil daripada keturunan-keturunan. Semua manusia ini, mulai dari Adam dan Hawa, dan generasinya sampai kita sekarang ini adalah hasil gen dan keturunan dari Adam Jadi dan manusia Hawa. tidak diciptakan? Termasuk Bunda Maria. Jadi manusia tidak diciptakan. Kok bolak-balik sih, orang tadi dibilang Adam dan Hawa manusia diciptakan, ya termasuk kita ini? Ya, berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Iyalah. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Dalam konteks apa dulu? Ya, dalam konteks bahasa Indonesia barusan ini. Lah, iya, karena dia menciptakan Ya manusia. udah. Adam Terus dan Bunda Hawa. Maria, berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Iya. Loh, Aduh. kok heran? Tapi kan lewat Roh Kudus, Yang bukan biologis. mencabut nyawanya Bunda Maria siapa, Pak? Yang mencabut Hah? nyawanya Bunda Maria siapa, Pak? Tidak ada cabut mencabut, dia mati secara alamiah. Berbeda dengan gereja Katolik. Iya. Tahun 60 dikatakan Bunda Yang Maria mematikan sudah ke Maria itu surga. siapa, Pak? Kita bahas halus Hah? ini. Yang mematikan Maria siapa, Pak? Yang mematikan Maria siapa? Dia Advent. Dia Advent, Bang. beda yang Dia lain. Advent. Kematian Bukan. dia itu ya secara alamiah manusia, mungkin karena tua, Alamiah. karena sakit. Kita tidak tahu. Nah, Dia bukan Oh. yang Katolik lain, Bang. Dia Advent. beda Nah, Oh dengan iya, iya, iya. Kalau Nasrani Oke, kita kembali ke firman, Pak ya. Kita kembali ke firman, Pak ya. Matahari, langit dan bumi difirmankan, Pak. Adalah firman dari Allah kan, dari Allah atau dari Tuhan. Nah, di dalam kitab Bapak yang berfirman siapa, Pak? Sehingga Yesus itu menjadi anak manusia. Loh. Dia tidak difirmankan menjadi manusia. Dia itu lewat Roh Kudus. Gabriel, malaikat Gabriel atau Jibril yang datang memberitahu ke perawan Maria. Ah, Ya, ya. makanya Yusuf suaminya Mengandung itu, seorang suaminya anak. tunangannya itu, iya itu. Jadi Hmm. pahamnya Anda. Terus Iya, gini Pak. Yang berfirman di kitab Bapak itu adalah Allah, bukan Yesus. Tidak tertulis Yesus itu, Pak. Kok ketawa? Ya, enggak, makanya Enggak, gini, baca. Dengar. Baca dulu Kolose 1 ayat 16. Mulai ayat 15, ia adalah gambar Begini. Allah yang tidak kelihatan, supaya tidak yang bingung sulung, begini kalau lebih supaya tidak utama bingung. dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, Berarti dia yang berarti dia kelihatan dan yang berarti dia tidak ciptaan kelihatan, toh, berarti dia baik ciptaan tapi begini. singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Paham? Kalau ini kalau Ya, dia itu setuju sebentar menciptakan. Bang anti asumsi sebentar. Kalau yang barusan dia kutip Ya. dia setuju dengan kata-kata Paulus. Tapi kalau kata Paulus, kalau kalian menyunatkan diri, maka sia-sialah Kristus disalib. Dia tidak setuju itu. Nah, tapi aku nggak ke situ ya. Aku mau ke
Kata Yesus, ya kata Yesus. Ketawa Bapak toh? Ketahuan toh Pak? Hanya segitu Nah. ilmunya dari tahun ke tahun, nggak belajar-belajar. Kan betul toh Bapak menyunatkan diri, padahal kata Paulus, kalau nggak ada guna kalian bagi Kristus kalau menyunatkan diri, kan benar Pak. Ya kan? Gunakan akal sehat. Adi Loh, Armando Bapak bilang, yang harus mari Bapak gunakan yang akal harus sehat. gunakan akal Pak, Hanya gunakan karena akal sehat, akalmu, kata kita Yesus. akan Dengar dulu selamat. Pak. Pak, Ya, kata Paulus, gunakanlah. Pak, kata Ya. lah. Bapak yang harus gunakan kata Paulus, kalau kalian menyunatkan diri, aku Paulus berkata sesungguhnya, kalau kalian menyunatkan diri maka Kristus sia-sia disalibkan. Itu kata Paulus. Tapi aku nggak ke situ. Kata Paulus begini Pak, ya. Hanya satu Allah yang di surga yaitu Bapa. Ingat ya Pak ya, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah menurut Bapak Yesus ini Tuhan dan Allah itu adalah Bapa? Menurut Malas, capek. Lah. menurut Paulus loh, Bapa dan Tuhan itu berbeda. Apa Bapak mengiyakan? Males, nggak nambah Halo? pengetahuan saya. Ih, berarti Bapak takut ketahuan. Berarti Bapak takut ketahuan bohongnya kan? Coba Bapak jawab. Hanya satu. Takut ketahuan, takut Dari ketahuannya sejak orang. saya ikut Komal ini, hanya begitulah ilmu kalian. Ngeri. Tidak jawab aja Pak. Apakah Allah dan Tuhan itu beda? Jawab aja Pak. Kalau sama ya jawab sama. Kalau beda ya jawab beda. Apakah Allah dan Tuhan itu sama? Ya sama lah, gimana sih Ibu ini? Oh, jadi Tuhan ini yang Yesus dan Allah ini yang Bapa, kata Paulus itu sama ya? Ya sama lah. Cuman Tapi kan gini, tapi kan kata tugas Paulus apa? pelaksanaannya Hanya satu, berbeda. Pak. Kata Paulus apa? Hanya satu Allah yang di surga. Satu Allah yang di surga, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu kan beda, Bapak. Ini bagaimana ini, Bapak? Kan tadi kita sudah bahas Nggak ada dalam tadi, Pak. Dewan Belum Musyawarah. dibahas itu. Loh, Belum dibahas dalam tadi itu. Dewan Musyawarah itu, Dewan Bapak sudah Musyawarah. menunjuk Yesus yang adalah firman-Nya itu untuk menciptakan segala sesuatu, baik di surga, baik di dunia, baik singgasana dan Ikutin segala dong sesuatu. Bang. Dewan Musyawarah Nggak ada. Tuhan. Sebentar, kalau Dewan Musyawarah Iya, Tuhan. Dewan- Ya lengkap dong. Iya, Dewan Musyawarah Tuhan itu. Nah, itu. Salah, Ya. Pak. Sini aku kutip, Jadi- Pak ya. Bapak, salah di situ. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak salah kalau menyuruh Yesus. Nggak ada di situ Yesus. Waktu yang ada disuruh. musyawarah itu ada Makanya kalau konsumsi Ibu- nggak Bang? Bang, waktu ada musyawarah ada konsumsi nggak ya? Ya mungkin Gini, makan Pak. Ada lah, Bang, roti Andi. juga. Sini aku bacakan, Pak. Pak, sini aku kasih tahu, Pak. Allah, nih Allah ya, Pak ya, bukan Tuhan ya, bukan berbeda ya. Bukan berbeda yang kata Bapak tadi, Yesus yang disuruh menciptakan, bukan. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah ini dengan Tuhan ya satu, nggak berpisah. Allah dengan Yesus, kata Bapak, Yesus yang menciptakan. Bapak ini kisah para rasul baca, Pak. Alkitab Mengucap. kami tidak ada yang bertentangan. Mulai mendongeng, Karena mulai mendongeng, Roh Kudus yang mengilhaminya. mulai. Betul. Beda. Kalau Roh dengan Kudus kitab yang kalian mengilhaminya, mungkin. Pak, tidak ada itu yang Kalau kitab setiap- kalian kan Nggak, gini, Jibril Bang Ali. yang kemarin katanya Gini, Bang si Ali. Bican bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Astaga, saya bilang. Pantaslah saya bilang. Bang Halid, kalau semacam Roh Kudus yang mengilhami, nggak ada itu di setiap denomi itu konsep ketuhanannya bertentangan, Bang Halid. Gimana, Bang Halid? Bapak iya. Katolik Asumsi makan itu. babi, Bapak tidak makan babi. Beda-beda Roh Kudusnya berarti. Lah, kan saya sudah Apa itu? Lah bilang kok tadi. nanti kalau anu Pak Satu Bodrex Pak. Alkitab. Satu Pak, di sini Alkitabnya bisa Kebetulan saya Pak 45.000 Bujol aliran Jalan Bodrek Kristen. sini, Pak. Mau nggak? Ya, Ya jelas malam ini banyak sekali kelucuan ya. Dewan Musyawarah Tuhan, Yesus disembelih. Anak Bang, kandung baru anak kali ini, Bang. sebentar. Di dalam Anak dulu, belum. Tar dulu. Lebih lucunya Tuhan musyawarah. Iya makanya dengerin dulu ya.
Yang lucu malam ini ya, Dewan Musyawarah Tuhan. Yesus disembeli. Yesus menciptakan ibu kandung. Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Kemudian dijadikan anak yang menciptakan dia. Mantap Pak Halid, bravo. Lanjutkan perjuanganmu nak. Ada lagi satu nih. Jangan-jangan nanti ada pemilihan Tuhan nih, pemilihan Tuhan. Ada dewannya kan, ada dewan. Nanti ada pemilu, kampanye segala macam. Kali ya Pak ya. Musyawarah itu Pak Alip, di dalam musyawarah itu Pak Alip, apakah Paulus ikut Pak Alip? Kan Jangankan Tuhan. Paulus, Lucifer aja nggak ikut, makanya disitulah dia tersinggung. Dia sebagai pemimpin jangan malaikat, dekat-dekat ke semua borok, malaikat, kenapa dia Paulus tidak cium borok, diikutkan dalam rencana-rencana ilahi? Itulah Tapi akhirnya kan Paulus dia membawa ajaran Kristen, Pak. loh. Boro-boro Paulus yang sudah jauh umurnya, Lucifer yang masih di surga, ya, ketika diumumkan bahwa Yesuslah yang menjadi pelaksana untuk penciptaan, penebusan, penyelamatan, dan akan datang nanti untuk menjemput manusia umatnya setia, dia tersinggung. Itulah dia menjadi dajjal, supaya kalian tahu. Bentar gini. Jadi waktu Dewan Musyawarah Tuhan ini, itu Lucifer itu ngambek, nggak diundang, gitu ya Pak Halid ya. Betul. Marah dia. Bang Andi, baru kali ini saya dengar ada Tuhan kerja kelompok, Bang. Nggak apa-apa. Artinya di sini ini Lucifer Jadi- ini kok, maksud saya kayak ini Bang, kenapa Lucifer itu ngambek nggak diundang? Kenapa kira-kira ya? Iya, baca Yehezkiel. Dia suka Dia bolos merasa Bang, bahasa hebat, Yunaninya itu, merasa bahasa Yunaninya, pintar, bahasa merasa Yunaninya punya itu power. Lucifer. Makanya dia Dengerin harusnya dulu. Dia dilibatkan menurut pendapat dia. Diulang Tapi Bang, ternyata nggak ada kedengeran, tidak. diulang dulu Bang, jangan diganggu jawabannya. Ini hargailah orang. Kenapa Lucifer itu ngambek nggak diundang musyawarah Tuhan? Kenapa Bang? Coba Bang. Iya, karena dia adalah ciptaan. Nggak mungkin dia bisa ikut dengan sang ilahi, sang Khalik pencipta. Ya. Dia nggak tahu diri, gitu loh. Nggak tahu. Tapi Yesus itu karena ciptaan kesombongannya, Jangan dibantah dulu. kehebatannya, Biarin dulu, ntar dulu. merasa pintarnya, punya power, makanya dalam Yehezkiel 14:28 itu juga dikatakan, aku ingin mendirikan ya kerajaanku Udah di sebelah cukup Bang. utara. Cukup Bang. Jadi Nah, udah. Jadi Lucifer ini ciptaan. Jadi ini kira-kira Lucifer ini marah nggak waktu nggak diundang Dewa Musyawarah Tuhan? Ya itulah kemarahan dia menghasut marah sepertiga juga dia, malaikat menjadi pengikutnya. Kira-kira dia, Terjadilah peperangan di kira-kira dia surga. berontak nggak Bang? Dia merusak surga gitu? Nggak. Oh iya, makanya di surga baca kitab Wahyu terjadi peperangan di surga. Oh iya. Perang naga ya. Iya itu ya. Bahkan dia menggoda Yudas hingga terjadi penyaliban nih. Jangan kesana Iblis dulu Bu menggoda Rama. Yudas. Jangan kesana dulu belum. Ini kita mau dengerin ini ceritanya dulu. Ntar ini seru ini loh. Artinya apa? Waktu Dewan Musyawarah Tuhan ini Lucifer nggak diundang, marah dia ngamuk. Makanya terjadilah perang naga di surga. Nah, dikomandoi oleh Lucifer gitu ya. Gitu. Ya. Nah persoalannya waktu terjadi perang naga itu Yesus kemana? Loh, dialah Mikael itu, dialah pemimpinnya malaikat-malaikat yang jadi Yesus ikut berperang. Iya. Oh Yesus Makanya berperang. makanya kita Ini harus seru bedakan. banget ini. Bapak yang maha mulia agung itu, Kita nonton dia layar tidak tancap. pernah terlibat untuk hal-hal Iya, masalah-masalah pelaksanaan. Bener ini banyak ilmu yang kita dapat dari Pak Halid nih, banyak ilmu ini. Ilmu apa Bang Adi? Enggak bener serius saya baru belajar ini sama Pak Halid. Jangan makanya lain dulu. Bagus ini ilmunya ini. Jadi diulang dulu ya. Diulang. Pak, kalau dia berperang. Jangan dulu Bang, dengerin dulu. Kalau Kalau Yesus, kalau dia ikut berperang, Pak. dengerin dulu Bang, biarin aja sih. Ini kan kita belajar sama Pak Halid ini. Ini ya. Jadi ada Dewan Musyawarah Tuhan yang ikut cuma bertiga. Bapak, Yesus, Putra dan Roh Kudus. Marahlah ini Lucifer nggak diundang. Ngamuk dia. Berontak dia kan. Mengadakan kudeta dia. Berperanglah dia di surga melawan Yesus. Gitu kan ya.
Pertanyaan, yang pemenangnya dalam peperangan itu siapa, Bang? Lah ya Yesus lah, makanya mereka dilempar keluar, dilempar ke Yesus yang bumi. menang. Ya. Gitu ya. Bahkan ya, Nggak, sebelum begini, dia bentar dulu, Bang. menggoda, Waktu perang itu kira-kira itu make senjata AK-47 apa ya? Pakai sihir apa pakai apa, Bang? Apa pakai tongkat perangnya gitu? Apa yang dipakai gitu? nantilah kita akan tanyakan ketika kita di sorga. Oh, belum tahu ya, Bang ya. Ya. Nggak apa-apa, Bang. Jadi nggak ada kayak Ukraina sama Rusia, nggak ada ya? Nggak kayak gitu ya? Nggak tahu Kenapa, saya nggak Hah? tahu ya. Perang loh, Bang, ini. Kira-kira sekarang ini masih perang atau udah damai, Bang, di surga? Ya perang lah. Ya Masih perang buktinya, ya? Jadi lu nggak usah ke surga, Bang, ada perang. loh, di surga nggak lagi. Oh, Di surga nggak lagi. udah aman. Makanya tadi Udah kalau aman. kita baca di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, ya. Ya. Tetapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah Buset. peristiwa salib Golgota. Kalau naga, Itulah Bang peristiwa Halid, salib kalau Golgota. naga berarti nggak pakai pedang, semburan api. Kalau naga kan semburan api, kan semburan Itu kan- api kalau itu kan naga. logikamu, itu kan Itu kan logikamu. masa Jangan naga pakai gunakan pedang? logika. Bagaimana Jangan kalau gunakan pakai logika Anda dengan Alkitab kami. Jangan. Berarti harus berhayal ya, Pak ya. Harus Jangan berhayal dibantah, ya. Bang Rama. Kita belajar ini sama Pak Halid ini. Saya serius loh. Ilmu ini ilmu baru loh. Saya catat ini. Gitu loh. Iya, Jadi di surga jadi- sekarang, Pak Halid. Saya Pak Halid, rekam. ya, Pak Halid, di surga sekarang ini udah aman apa masih ada perang, Bang? Ya aman lah, nggak ada Udah- lagi. Udah ada aman ya, Bang ya. Udah selesai Iya, perangnya ya. damai sejahtera. Nah, pertanyaannya Iya. ya, Bang. Tapi berlangsung Siapa? sekarang di bumi. Iya ya. Siapa yang membersihkan sisa-sisa perang itu di surga? Ya nggak tahu lah saya. Oh, nggak tahu. Itu rahasia ilahi lah. Saya Nantilah kotor itu. loh, Bang, ini banyak sisa-sisa selongsong peluru itu, Bang. enggak. Tapi Kan tidak katanya ada di disembeli, Kan tidak katanya ada di situ disembeli pertumpahan tadi itu. darah karena mereka Iya. semua kan roh, ya. Oh, perang Jadi roh. perang itu nggak pakai senjata, perang nggak ada. Oh, roh yang berperang. Waduh, ibu ilmu tingkat Berarti tinggi. Bukan kan malaikat itu kan juga adalah roh. Allah itu roh, ya. Jadi nggak ada pegang senjata, ya nggak tahu lah bentuknya gimana. Tapi itulah peperangan terjadi. Terus dari mana kira-kira ya Yohanes atau Tahu. paham ini kalau roh kan dia melihat, apa dia kok tahu dia kalau ada roh berperang? Dari mana dia kasih tahu ya? Dia kan dari surga itu ceritanya di Wahyu. Yohanes naik ke surga. Enggak, Dia dia lihat. di Pulau Patmos dia. Oh, berarti Jangan penglihatan. jangan surga hancur itu tempat peperangan. Nah itu kan aku pikir. Gua takutnya ini ya, paling maaf ya, gua takutnya ini surga Anda hilang loh sekarang, jangan-jangan. Kena bom atom. Karena hangus ya, hangus. Jadi- Karena jadi ya, hangus. Henok itu generasi ketujuh dari Adam. Itu sekarang ada di surga. Musa juga di surga. Elia juga di surga. Sebagai bukti perwakilan bagi umat-umat manusia yang mau hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau ini, Bang, yang mau Bang, melayani kalau Tuhan, Algojo mau yang setia. Bang, surga. kalau Algojo yang sembeli Yesus di surga enggak? Kan dia disembeli. Kan Wahyu. Yesus disembeli Jadi, tadi di Wahyu itu. Kok bisa ikut perang? mereka nanti pada saat Yesus datang, sebelum manusia-manusia jahat atau manusia-manusia yang setia bangkit, mereka lebih dulu bangkit. Ya, itu boleh dibaca nanti. Abang di- Halid ini kalau ketemu Luka Tambunan serobit banget ini. Mesra gitu, Hah? bagus, Bang. Anda kalau ketemu Luka Tambunan dapat ini chemistry-nya. Bang Andi, Pak Khalid ini kita kenal nggak Mbak Andi? Ini kayaknya ini waktu 2018 ini dia pernah debat dengan saya nih di WhatsApp. Enggak, Pak Halid ini teman sekolah saya dulu kok. Masa siapa ini? Saya, Bang. Saya nama aslinya Siapa? Tatang Sutarman, Bang. Tatang Sutarman. Mm-mm. Nggak pernah aku punya sekolah teman kelas itu. Itu julukan nama asli saya itu. Namanya mau tahu apa mau tahu?
Nah, dengar nih ya. Wahyu 1 Ini ayat dulu 7. Halik Lihatlah, ini dulu, ia Bang datang. Halik dulu ini ambil gorengan 3, bayar 1 ya Pak Halik ya. Nah, itu mah Trinitas itu. Gimana? Ini samanya anu Pak Bang Andi, samanya Nansen Baho ini. Waktu di WhatsApp dulu. Enggak. Oke, kembali ke topik. Ya udah, paham. Jadi kembali ke topik bahwa di surga sudah aman, terkendali gitu. Steril udah ya, Pak ya. Surga itu udah nggak ada perang lagi gitu ya. Tapi kan ukuran Ini surganya dengar nih, Pak. kecil ya. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Jadi yang menikam ini bukan hanya serdadu, Buset. termasuk Pilatus, termasuk Herodes, termasuk orang-orang katanya Farisi, disembelih. Biarin dulu. ini akan bangkit untuk menyaksikan siapa buset. Yesus yang mereka aniaya dulu. Betul. Oh iya. Jadi ada pembalasan dendam ini, Bang ya? Iyalah. Kayak film India, Kan kayak film India. Iya. Maha adil. Jadi nanti gini nih ceritanya Pak Ali. Nanti Yesus ini sekarang ini membalas dendam kepada yang telah menyalib, menikam, terus yang menyembelih dia. Hehehe, ketemu lu kemarin yang ikat gua, lu kemarin yang tombak gua, mampus lu ya, gitu kira-kira ya. Itu kan skenario Anda. Enggak kira-kira begitu, kira-kira. Karena Ya, katanya ada terserah balas lah. dendam. Kalau anda mau ciptakan filmnya kayak gitu ya silahkan. Enggak kira-kira begitu apa bagaimana? Ya, jadi kalau kita memang mau gunakan akal sehat kita, akal budi kita, doa dan puasa, tahajud, ya Tuhan, Justru yang Anda manakah yang kurang siratal sehat. mustaqim? Biarin, jangan dibantah Bu, Yang biarin aja. manakah jalan yang lurus Daripada itu? sibuk kita Kita biarin. akan temukan. Kita akan temukan kebenaran sejati yang akan menyelamatkan. Betul. Nah, ya gini Bang, jangan dulu ke sana lah. Jadi nanti ini Yesus ini gitu ya, ketemu semua yang pernah menganiaya dia ya. Oh iya. Nah, mereka yang malah yang yang menganiaya zaman ini, saya. aduh. Paulus juga, Bang. Iya nantilah ke Paulus dulu, ini dulu. Enggak, Jadi dia juga balas dendam ke Paulus. Ketika dia ketemu toh, dia bilang, Iya, kau Paulus paham. yang menganiaya aku. Paham, Bu, Mampus dia paham. mampus Paulus. Jangan begitu. Salah, Jadi yang Bunda. begini Bang, Masuk begini, surga Bang. Paulus. Itu kan Loh. debat kusir kan, ntar dulu ke Paulusnya, pasti perbedaannya banyak. Urus nanti. Jadi Pilatus, Yudas semua ini Bang, itu Yesus balas dendam. Itu dimasukkan ke neraka apa dibawa ke surga Bang? Ya, jadi neraka itu nanti setelah milenium di surga menghakimi. Iya, paham Bang. Kira-kira yang pernah menganiaya, menyembelih, mengikat dia, nombak lambungnya dan seterusnya ini, yang memutuskan masuk neraka dan tidaknya siapa Pak? Yesus ya? Ya dosa mereka lah yang menentukan itu, pilihan mereka. Kok dosa yang menentukan? Bukan Yesus yang menentukan Bang? Termasuk Yudas. Iya, penghakiman itu oleh dia yang mengadakan, tapi bukan Yudas juga. Begini Bang, apakah Yudas. apakah memasukkan surga dan neraka itu ada juga nanti ada lagi musyawarah Tuhan, Dewan musyawarah lagi dulu, apa enggak? Oh enggak. Jadi kita punya malaikat-malaikat suci di samping kita yang mencatat segala perbuatan baik jahat. Iya, kita, yang menentukan siapa Bang? Ya itulah yang sekarang diperiksa oleh Yesus di bilik yang Oh, Maha Yesus Kudus, yang memeriksa. yang namanya prapenghakiman. Nanti setelah dia selesai memeriksa semua dosa-dosa, kejahatan dan kelakuan manusia mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kita yang hidup, dia akan keluar kalau udah selesai. Itulah kedatangannya kedua Jadi kali. Yesus yang memeriksa semua manusia gitu ya. Iya, sekarang di bilik yang Maha Kudus. Iya, dia Kan ada kitab-kitab. Iya, udah itu aja sih, santai aja Bang. Berarti Yesus yang memeriksa semua manusia. Yang menentukan yang menentukan siapa Bang? Yang menentukan. Ya nanti hasil setelah pemeriksaan kita itu. naik ke surga, selama milenium kita juga akan ikut menghakimi untuk Bapak membuktikan mendongeng. keadilan. Emang kita dengar Bukan, dongeng, itu Bu? ada di kitab Wahyu. Emang Kita dengar akan dongeng? membuktikan keadilan Yesus itu. Ada 3 pertanyaan besar.
Kok ada Pancasila bang, Kenapa? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bukan. Oh bukan. Kenapa? Hendy Slebes yang saya tahu begitu jahatnya Jubila, kok bisa di sorga? Oh buset. Oh iya. Lalu saya akan periksa nanti. Iya. Apa yang dilakukan Hendy? Oh ternyata setelah di TikTok dia bertobat, dia cari Yesus dan dia selamat. Ya Amit, begitu. Yang kedua, Gak apa-apa biarin. kenapa Bunda Rahma ini begitu baiknya beramal, kasih zakat, ya, yatim piatu, kok nggak di surga? Saya akan lihat catatannya, iya, periksa. ngutip-ngutip lagi Oh, zakat. ternyata dia keras kepala, Biarin. ikut meong, nggak mau terima kebenaran, hanya suka-sukanya saja. Oke, Iya. baik Yang gantian. ketiga. Jadi Pak Aku Halid, lagi, Pak aku Halid. lagi sedikit. Aku Bang Handi aku sedikit ya. ketiga, Aku lagi ke Pak Halid. kenapa Jangan saya dulu. berada di Nah, surga? kalau ke Pak Halid nih, Itulah aku ke nanti Pak Halid nih. pembuktian Pak kita. Halid, nanti Yesus di sana marah-marah, apalagi ketemu Paulus. Ini Halid ini kepala batu ini. Kalau kularang sunat, kenapa kau sunat Halid? Nah, kamu dimarahi Paulus di sana. Lanjut. Saya mendapatkan kasih karunia-Nya, Bu. Makanya saya menuruti hukum-hukumnya, kehendaknya. Saya dulu adalah pezina. Saya juga adalah cuma membunuh dari 10 hukum yang saya tidak lakukan. Hanya daging manusia yang belum saya makan. Minuman apa yang saya tidak minum. Tapi puji kenapa? Tuhan, Tapi gini. melalui kuasa Roh Kenapa, Kudusnya, Bang, saya bisa 10 dituntun Bang, untuk 10 meninggalkan semua. Halid, 10 hukum Taurat. Pertama-tama itu di atas, paling atas tuh dilarang membunuh. Terus Yesus tuh dibunuh. Kenapa kok imani? Kenapa kok imani terus kok Pahami. tepuk tangan di Itulah kau gereja? sok tahu. Loh, Yesus kan dibunuh. Jangan apalagi Bunda 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 Rama, lain. bentar. Bunda Rama, sekali-sekali kita mendengarkan dongeng dulu. Nah, jadi jangan diajak terlalu dalam diskusinya. Kita dengarkan dulu cerita-cerita Pak Kali. Kayaknya sangat-sangat menghibur kita ya. Yang tadinya agak-agak kita urat-urat kita yang tegang itu jadi nggak tegang lagi. Biarkan Bunda Rama, jangan terlalu ini diskusinya. Jangan dilawan. Kita belajar sama dia aja. Tapin di bawah juga dukung Bang Handi itu karena Iya. Boleh dilawan, tapi kita ya punya etika lah. Artinya Iya. kalau saya sudah selesai, ya silakan. Iya, Jangan diserobot-serobot. Saya juga begitu kok. Kalau kalian ngomong, saya usaha diam. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong ini Baru Pak enak Halid di mana ini? dialognya. Pak Halid, Tapi Bapak di begini, mana? tapi yang saya mohon, saya minta jangan nyebut zakat lah, jangan nyebrang. Ya, ceritakan Bibelmu, jangan zakat apa segala macam. Jangan Biarin lah Bu. Kalau itu dia tahu, bagaimana? Biarin aja lah. Ya, kalau Jadi membuat Ibu dia bilang bahagia tadi malam ini nggak membunuh, apa-apa. Hukum pertama itu salah. Hukum Bahagia. pertama itu jangan padamu ada ilah lain. Membunuh itu hukum Ya, kemana-mana, ke-6. kan? Hukum ke-7 berzina. Jadi Bunda Rahmat jangan asal-asal ngomong. Iya, berarti Gitu. jangan membunuh toh. Ada jangan membunuh. Tapi kenapa Iya, itu jangan Yesus bilang- dibunuh? Kenapa Yesus dibunuh? Berarti Tuhanmu itu plimplan. Katanya jangan membunuh. Bukan. Tapi kenapa dia bunuh Yesus? Terus kamu tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi mensyukuri dibunuh. Kami Padahal nggak tepuk hukumnya tangan. jangan membunuh. Itu dibunuh loh. Apalagi kamu tadi bilang Saya- disembelih. Kejam Bu Rama jangan, sekali Bu Rama udah jangan dilawan. Saya Capek menghadap lurah saja. Cuma dikejar, dia Saya nggak bakal nggak nggak tepuk mau. tangan. Apalagi menghadap raja di atas segala raja. Tirulah itu gereja Coba Katolik. Pak Halid itu, Pak Halid, Jarum jatuh pun bisa kedengaran. Itu Pak gereja Halid. Katolik saking kusutnya. iya. Pak Halid, Iya. jadi terakhir tadi kan Pak Halid ya Dewa Musyawarah gitu ya. Terus kemudian ada perang dan seterusnya gitu ya Pak Halid ya. Terus menurut Anda itu di surga sekarang ini udah ada penghuninya Pak? Cuman dia bertiga sekarang? Apa sudah ada yang masuk? Loh, kan tadi saya sudah bilang. Ada Henok, ada Elia, ada Musa, ada manusia-manusia kudus yang waktu Yesus bangkit naik ke surga. Ya, Pilatus, para malaikat. Ya belum lah. Itu mereka nanti nunggu kedatangan Yesus dan setelah milenium baru dibangkitkan. Itulah tadi yang saya baca Wahyu 1 pasal 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi Juga semua mereka gini ya udah yang jangan memiliki panjang-panjang Pak Halid. Jadi semua orang Kristen masuk surga ya Pak Halid ya? Enggak. Itulah enggak yang saya juga. bilang, makanya hai teman-teman,
para hamba-hamba Tuhan menerjemahkan atau mengkhotbahkan Yohanes 3 ayat 16, jangan hanya kasih angin surga, cukup hanya percaya. Setan pun percaya kok sama Yesus. Ya. Tapi esensi percaya itu adalah penurutan. Penurutan sekalipun menderita aniaya, siksaan, kelaparan. Kalau balik udah jangan panjang-panjang. Kalau di surga itu Yesus itu sekarang ini nih, itu masih laki-laki dia atau sudah berubah jenis kelamin? Ini perang naga nih, perang naga tuh, tengok naga besar dikit nih perang. Jangan Bu, naga. lagi live ini Bu, nanti kena kita di YouTube. Kelihatan begitu serem. Jadi nggak boleh. Nggak ada perubahan transgender. Tutupkan dulu Bu Rahma, aja, Bu. karena Bang Hani lagi live di YouTube. Itu nggak boleh kalau YouTube begitu. Ya, Aku jadi mau tunjukin kalau perang naga. iya, kalau Pak Halid apa tadi itu kan udah hilang kan? Yesus itu di surga itu Bang masih ada fisiknya ya, Pak Halid ya? Ya ada lah, orang dia lagi memeriksa semua catatan-catatan nama kita. Jadi Kan, gini, ya udah Bang, dengar. udahlah, kan udah dijawab, udah gantian lagi Bang. Artinya Bukan kan gini. udah dari dulu Bang. Udah 2000 tahun kan yang lalu dia naik tuh. Umur 30 tahun lah ya. 33 tahun lah dia meninggal kan gitu ya Bang ya. Jadi sekarang umurnya Yesus di surga itu umur fisik ya Bang ya. Udah 2033 tahun Bang. Itu fisiknya kemakan tua apa masih begitu-gitu aja? Masih ganteng? Ya enggak lah, dia kan Sang Maha Kuasa. Kita pun nanti ketika akan dijemputnya, tubuh kita akan diubahkan sekejap mata. Bayangkan, kalau kita ditarik sama pesawat NASA, copot semua daging-daging tubuh kita. Tapi ketika nanti kita diubah, Nggak usah kita, Yesus aja dulu Bang. Kan kita ngomong cuma Yesus. iya, kita akan diubahkan Ya nantilah sama itu. seperti tubuh Kristus. Nantilah itu saya Iya. tanyakan. Bahkan Yesus- kita bisa pergi ke matahari Buset. tanpa oh iya, Ya. kita pergi ke planet-planet lain. Kita Pakai ulang pergi ke alik. Mars. Kemana? Iya, karena kita sudah sama tubuh kita dengan tubuh Yesus Kristus dan malaikat. Ya. Begitulah indahnya. Yesus kan punya tubuh asli Bang. Maksud saya itu Betul. tubuh aslinya itu yang pernah dipakai di bumi itu, apakah kemakan usia atau masih segitu aja? Menurut Anda? Tubuhnya sudah tidak lagi tubuh fisik manusia ketika dia hidup di dunia. Sudah dia memiliki tubuh ilahi. Oh, tubuh ilahi. Tubuh aslinya Iya. kemana Bang? Tubuh aslinya? Lah ya sudah tinggalkan, makanya dia 100% manusia. Iya kalau 100% dengerin dulu ilahi. Bang. Iya tubuh ilahi, tubuh manusianya itu, anaknya Bunda Maria itu udah hilang apa masih ada di surga? Sudah hilang, makanya Oh, ketika Maria hilang. Magdalena Kenapa mau Bang sentuh kalau dia, itu anak orang loh hilang, kenapa nggak lapor polisi Bang? Astagfirullahaladzim. aduh, Anak orang loh kamu hilang dibilang pintar tapi kadang bodohnya juga luar biasa. Bukan bodoh Bang, lucu Bang. Jangan gitu Bang Ali. Oh, yang Jangan lucu-lucu deh. mengeluarkan Lucu, hati bodoh begitu, jangan. Ya namanya juga anak Bunda Maria, tubuh aslinya lu hilangkan kan biasanya kalau ada kehilangan Bang, ke lapor polisi Bang. Jadi ketika dia bangkit, Oh iya waktu gimana, Maria Magdalena mau sentuh dia, jangan. Aku belum pergi kepada Bapa. Ya. Jadi sudah berubah tubuhnya. Bang? Iya. Wih ada musik, wih. Iya. Aduh. Tar. Oke. Suara HP. Jadi luar biasa ini saya jadi nggak ikut Zoom ini gara-gara ini nih TikToknya si blokir permanen ini. Oh, biasa Zoom di mana Bang? Enggak, ini ada Zoom tentang masalah tertutupnya pintu kasihan. Kapan itu terjadi? Wah, pintu. Pintu apa Bang? Oh iya. Hah? Pintu apa? Kok pintu kasihan? Pintu kok kasihan banget, kasihan deh lo. Hah? Jadi gini, Lucu-lucu nih Bapak. Aduh, Ya, ya Allah. Ya Allah lucu, itu Bang. kan omnipoten, omnipresence, dan Ini omniscience. poteng itu di sini Pak, makanan, poteng. Kalau impoten itu penyakit. Impoten dia, Tuhannya impoten. Dia Impoten omnipresent, itu penyakit Bang. bisa hadir. Dia Gue salah bisa denger hadir apa di apa sih? mana-mana. Gue salah denger nih, impoten apa sih? Omnipoten.
Aduh, nggak denger. Omnipoten. Omnipoten, Omnipoten. omnipresence, omniscience, maha tahu, maha Omnipoten kuasa, apa ya? dan maha hadir. Itu omnipoten itu bahasa Indonesia apa ya? Bahasa planet, Bang? Lah pura-pura itulah kan, nanti saya bilang pimpin Bu nggak mau. Gak apa-apa, bilangnya aja saya bodoh. Bang, saya bener serius ini, Bang. Omnipoten apa sih? Bang, bentar, Bang Hadi, jangan ulangin kata itu lagi. Bilangnya blow on, nanti kena peringatan. Tadi dia bilang Tuhannya maha tahu. Itu bohong lagi Bapak ini. Aduh, Jangan Bapak. dilawan, Bu. Jangan dilawan, biarin. Benar, Bro. Coba. Kita kasih tahu dulu satu kali nih Bang, karena dia ini menyesatkan ya. Katanya Tuhannya maha Makanya tahu. tadi kan saya bilang ya, Hanya Allah beberapa- itu pencipta Hanya orang di dalam dengkulnya. anaknya Yesus. Hanya dengkulnya. Tapi Kalau Allah orang itu juga aduh. maha hadir Mana melalui ada? Roh Kudusnya. Ya, 5 juta sehingga orang yang kita mendengarkan bisa- ini, hanya 1 orang yang percaya, itu pun dibayar, Bu Rama. Jadi nggak usah repot. Makanya aku bilang Bunda, udah nyantai aja Bun. Dia bilang 5 Bos, juta yang bos. mendengarkan. Adapun 1-2 orang yang percaya itu pun dibayar paksa. Gitu loh. Bu Rama paham ya? Jadi nggak usah ngeluarin urat leher untuk melawan dia. Oke. Permuja, percuma. Lanjutkan. Kita mau dengerin Oke, ini, ada kita lagi? gali ilmunya Pak Halid ini gitu loh. Amin, alhamdulillah. Nah, tuh kan seneng dia kalau Alhamdulillah lagi. nggak apa-apa lah. Kan haleluya nggak dipakai sama dia. Biarlah dia nggak pakai haleluya. Nggak apa-apa. Oke. Bro. Lanjutkan. Berarti dia nggak suka haleluya, dia maunya alhamdulillah kan gitu. Hmm. Oke, Semangat ada lagi Pak Halid. pertanyaan? Kalau enggak saya mau turun nih. Begini, entar dulu Bang. Ini ada pertanyaan daftarnya 672 pertanyaan nih. Sampai subuh itu Bang Handi. Udah kayak tanah aja. Jadi Yesus itu tubuhnya bagaimana Bang? Sudah berubah. Yang dipakai makan disunat di muka bumi itu udah nggak ada Bang sekarang. Iyalah, itu kan dia dalam kapasitas kemanusiaan. Jadi yang pernah dipakai dimakan disunat di bumi udah hilang. Iyalah. Hancur apa hilang? Enggak. Tapi bekas paku di tangannya masih ada berlubang sebagai bukti bahwa ia Berarti pernah masih ada mati. fisiknya Bang kalau ada bekas paku. Gimana sih Abang ini? Iya, tapi bukan seperti fisik kita ini lagi yang bisa deg-degan, yang bisa stroke, yang bisa masuk angin, nggak gitu lagi. berarti Tubuhnya Tuhan sudah ilahi, Iya berarti tapi tanda itu tetap ada. berarti Tuhannya Pak Halik cacat tangannya ya? Iya, sebagai bukti nanti kepada Tuhan kok cacat Bang? dirinya. Loh. Artinya hanya sebagai bukti bahwa Iya, dia mau- pernah mati. Iya mau dia bukti mau nggak? Karena Tetap nanti begini Bang Halik. karena setan nanti akan klaim masing-masing kita. Si Iya. A, si B ini tidak layak masuk surga. Iya Oh, paham itu tidak. Bang. Dia Artinya- sudah terima saya. Ya Pak Halik artinya Tuhan Anda cacat tangannya ya? Ya itu haknya dialah. Iya haknya Hak dia lah. yang mau Orang menentukan orang itu. dia pasrah untuk dicacatkan kok kan gitu. Nggak melawan dia. Untuk demi keselamatan. Itu waktu dia ditusuk Bisa waktu di kiri kanannya, bisa di belakang di. Bentar, Bisa nggak waktu dia bedakan yang mana? waktu dipaku tangannya dulu itu Bang, itu dia bawa ke rumah sakit sembuh apa sembuh sendiri Bang? Iya jangan ketawa Bang, serius ini Bang. Paku loh itu, lu pikir pakunya kecil pakai paku 5, itu paku jembatan loh Bang, gede itu. Lobanya kira-kira itu segede jari telunjuk masuk Bang. Ya kalau dipakai Iya, menutup jadi- mata, tembus pandangan Bang. Pertanyaan saya, itu kan menembus itu urat-uratnya di dalam, gitu ya. Nah itu sembuh sendiri apa dibawa ke puskesmas Bang? Ketika dia mati dikubur istirahat, ya perubahan-perubahan keilahiannya itu terjadi. Oh sembuh Tapi sendiri hanya di kuburan. Oh iya, Oh. kan dia bisa ambil nyawanya, dia bisa serahkan nyawanya, dia ambil nyawanya karena dia ilahi. Iya, Dia bisa saya bangkit paham itu sendiri. Bang. Saya Ah, paham itulah, jadi- ada sertiwa, serah terima nyawa. Kan gitu ya Bang ya, diserahkan dulu, diambil nyawanya Iya, lagi. jadi kan kenapa sertiwa. lagi Anda tanya tangannya sembuh apa dibawa puskesmas? Enggak, Bu.
Enggak masuk Ya, akal abang pertanyaan. tinggal jawab dong, sembuh sendiri dalam kuburan gitu. Kan gitulah bang. Artinya ya, di surga Dia ini Tuhan bawa Anda, dia bawa betadin, kan bisa menyembuhkan betadin. artinya ya, Pak. Tuhan Anda di surga cacat ya bang, ya tangannya masih bolong ya bang. Ya begitulah menurut buku Roh Nubuat yang diinspirasikan oleh Allah melalui hambanya Nyonya White. Apa nggak Termasuk dijadi, tadi itu, apa nggak dijadi Enggak. bahan tertawa bang? termasuk Oh, Nyonya termasuk White. Siapa lagi Nyonya White, Iya. Pak? Apa Penerbit buku mungkin. gini Pak Halid, apa Ya, nggak menjadi termasuk- bahan tertawaan nanti? Wih Tuhan saya cacat, memalukan kan Nah. gitu bang? Apa nggak menjadi bahan tertawaan Tuhan cacat gitu bang? kecuali orang itu maling kundang, durhaka, yang malu mengakui ibundanya, ya. Tapi kalau kita yang sudah mengasihi dia, melihat itu, kita akan tersentuh. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, tidak layak kami untuk menerima mahkota ini. Mereka akan iya. taruh di kaki Yesus. Karena Ya Pak apa? Halid ini Pak Halid ini terlalu terinspirasi dengan wahyu ya. Loh, itulah puncak sejarah dunia ini. Kalau bisa kira-kira saya Betul. petik Wahyu 1, baik saya serius dikit. Wahyu 19:16 itu Pak Halid tahu nggak is? Wahyu 19:16 Hah? bang. Wahyu berapa? Wahyu 19:16. Hah? Kenapa? Coba baca bang. Ya baca lah, orang situ yang nyuruh, kok jadi saya yang baca. Oh, ya, itu ada tato di pahanya bang Yesus. Jangan menambahi dan mengurangi. Ya, tertulis itu coba. Ingat Agustan. Dengerin Ingat Pak, iya. Karma Ahok. Ya. Dengerin Firman-Nya bang. ini maha kuasa. Bang, Jangan buat logika dan pendapat yang menghina. nggak Betul. menghina bang. Di pahanya. Dan ada malaikat. Denger dulu bang. Bisa Anda bacain bisa dulu. ditampar, menyong kamu. Saya Betul. baca dulu bang. Di Iya, kan nggak pahanya. ada di situ tato. Di paha dan jubahnya tertulis Raja segala raja bang. Ada tulisan di pahanya bang. Saya mau tanya, di Ka'bah ada terdapat salib, itu tato? Ini nggak ngomongin salib, tulisan di paha bang. Loh, artinya tanda salib itu ditato di apa Ka'bah? Tulisan Enggak. di paha, ada tulisan di pahanya Raja Iya, segala tulisan raja. tapi bukan. Nah Sama sekarang seperti ini bang, tulisan di zaman ketika- modern ini, jangan marah bang, di zaman modern ini, kalau ada tulisan di tubuh, itu tato, ada tato permanen, ada temporer bang. Tulisan di daging. Apa saya salah ngomong bang? Tapi Saya kan berbicara ada sebagai anak modern di zaman jubahnya. sekarang. Coba ada orang nih, jubahnya. bang, dah dulu Pak Halid, ada Dengar orang. dulu. Mana bang? Kan ada jubahnya. Dan di jubahnya pahanya. itulah mungkin tertulis di pahanya. Iya, tapi kan tidak di bagian dalamnya. Paha itu bang, di paha. Loh. Nah, jubahnya itu kemana? Menutupi enggak? Jadi dia hanya pakai baju sampai pinggang. Ya berarti di pahanya itu nggak ada tulisan di paha. Iya, tapi bukan berarti tertulis kayak tato. Iya Yang kan? namanya Sama tulisan kayak kita- yang namanya tulisan di paha ya bang ya. Di zaman sama modern kita kayak ini. pakai celana jean, mau kita jahit di situ tulisan Levi's atau apa, bukan berarti di paha, walaupun itu di bagian paha. Oh itu dari namanya celana kalau itu. kita pakai celana panjang, ada tulisan di celana kita daerah paha, bahasanya begini. Ada tulisan di celananya di bagian paha. Kalau ini langsung di pahanya ada tertulis. Berarti tulisan itu langsung ditulis di paha. Katanya tadi mau ngajarin bahasa Indonesia, Bang. Bagaimana Yohanes bisa melihat tertulis di pahanya kalau ketutup jubah? Itu berarti Yohanes bohong. tertulis di bagian paha jubahnya. Nggak ada bagian Kan paha begitu. jubahnya. Tulisannya nggak begitu, Bang. Loh, seperti yang saya bilang tadi. Coba kalau baca kita dulu, pakai Bang. Coba baca, celana- Bang. Bukan, kalau kita pakai celana, terus di celana itu ada tertulis Levi's di bagian paha. Nah, apakah itu tertulis di paha? Tidak. Jadi kemahakuasaan Tuhan untuk membuat tulisan di bajunya, di jubahnya, di bagian paha. Nggak ada bilang bagian paha, Bang. Ada tulisan di pahanya. Ya, tapi ada jubahnya enggak itu? Iya, di jubahnya ada tulisan, di pahanya juga ada tulisan.
Terus kalau jubahnya itu sampai mana? Ya saya nggak pernah lihat bang, saya nggak tahu namanya jubah. Loh, kamu tamat kuliah pakai wisuda, pakai jubah nggak? Saya nggak Toga? pernah di wisuda bang, saya belum sekolah. Waktu Yesus disalib Pak, itu kan tidak pakai jubah itu. Nah, Saya kan belum lari sekolah lagi bang, saya itu belajar sama Pak Halid. Tapi pastikan dulu Bang Handi itu tato apa panu, yang jelas dulu. Pak Halid sih. Aku ini mau belajar Pak Halid, jangan diomelin aku dong. Aku ini belum sekolah lah bang. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau belajar, jangan ada rasa sentimen dan benci dulu kepada Gak benci saya Kristen. bang. Maka Ngapain saya ketika benci-benci, kita Bang? mengutip ayat-ayatnya, tidak hanya cari ayat yang mana mengena dan bisa menyerang, nggak begitu belajarnya. Oke, kalau begitu saya hindari yang begitu ya bang. Gini aja deh. Kata Yesus kepada mereka, perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai mendahului kamu masuk kerajaan surga. Jadi ada wanita pasundal di surga ya bang ya? Konteksnya nggak begitu. Artinya Baru salah lagi gua. Aduh. Apakah dia ikut Sejahat perang juga? bukan. Dia perang juga kali ya? Sejahat Dia ikut perang. apapun manusia, kalau dia mau berubah dan bertobat, melakukan reformasi dalam kehidupannya, layak untuk ke surga. Termasuk Tapi di situ perempuan nggak ada sundal. kata-kata dia bertobat bang. Loh, makanya lihat ceritanya Maria Magdalena, ya, perempuan pelacur itu loh. Oh Lihat jadi wanita di sumber. lihat jadi wanita Maria di sumber Magdalena Yakub. itu perempuan pelacur pernah mencium kaki Yesus, meminyaki rambut Yesus. Oh iya, karena dia bertobat, karena dia diampunin, makanya dia korbankan uangnya untuk membeli Waktu dia minyak Aduh, nawastu Bang. untuk mengurangi. Iya. Waktu dia membeli minyak nawastu, meminyaki rambut Yesus, mencium kaki Yesus, itu sudah masih pelacur atau udah bertobat? Ya enggak lah, ya sudah bertobat lah. Oh, udah bertobat. Dan termasuk ketika dia mau dilempari dengan batu oleh para ahli Taurat dan imam, ya. Oh, di zaman itu, di zaman Aku- Yesus ada, Bang. Di zaman Yesus itu ada prostitusi ya? Bukan hanya di zaman Yesus, mulai dari zamannya Perjanjian Lama juga sudah mengerikan. Makanya lebih 2 miliar manusia di zaman Nuh dibinasakan karena jahat. Itu suaminya Maria Magdalena itu siapa Bang? Suaminya siapa Bang? Nggak ada. Kalau Wah, tidak ada masa disebutkan nggak ada? dalam kitab. Yang benar. Ya, kalau Malu nggak ya ada Alkitab nyebutin dibilang, istrinya Yesus itu ya. Itulah kalian untuk rekayasa sebuah kejahatan untuk Alkitab itu ngeri, nggak boleh begitu. Nanti semakin berat hukuman kalian, betul. Ya, yang baik-baiklah dalam hidup ini. Siapa yang menghukum kita Pak? Loh, ya kamu kan tadi bilang itu kan itu apa suaminya Iya, Yesus. kata Bapak kan berat hukumannya. Emang yang menghukumnya siapa Pak? Loh, Yesus. siapa yang jadi Imam Mahdi menurut kitab kalian? Yang menghukum itu tadi Siapa kan yang gini, menjadi ratu? hasil kalau menghukum orang itu nanti menunggu hasil musyawarah Tuhan dulu, gitu. Oh, konsili Tuhan berkonsili. Bukan, itu nanti saat yang sekarang sedang diperiksa oleh Tuhan Yesus di bilik yang Maha Kudus. Tuh, Ya, diperiksa yang di sedang- bilik. Iya, diperiksa jadi kok artinya di gini. bilik. Iya, kayak Kalau pemungutan kita suara, ada tidak- bilik suara. Iya, pemilu ya Pak, mau Dengar. pemilu itu di bilik suara. Dengar, kalau kita tidak lagi merasakan dosa itu dosa, hati-hati. Nama Anda sudah selesai diperiksa dan tidak akan ada lagi Oh pertobatan. iya, Sudah siap nama saya udah untuk tercantum di binasa. Dukcapil. Betul, itu dengar kalian itu. Tapi kalau masih ada lagi hati nurani yang tersentuh, sadar, menangis, ya tunduk. Tapi datang Pak Ali pada jangan Tuhan. nangis dulu, Bang. Tandanya Jangan nangis dulu. masih ada Roh Kudus, masih ada hidayahnya Allah. Itu artinya, Oh, Allah itu siapa Hidayah sih Pak Ali kok? Allah. Hidayah Allah sih gimana sih? ya kan versi kalian lah. Bang, kali. ini yang dimateraikan nih, ini yang dimateraikan nih, Nggak ada di sini suku kalian nih yang dimateraikan nih di Wahyu nih. Di suku-sukunya nih, ya. Coba kita baca dulu ya. Katanya janganlah merusakkan. Aduh, bisa dibesari, Bun. Kita serius sedikit lah. Capek juga dengar dongenganmu itu. Nah, dan aku mendengar Emosi sejumlah lama.
bukan emosi, dari tadi mulutnya gitu terus. Dan aku mendengar sejumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah ini suku-sukunya ya. Nggak ada kalian itu, nggak ada suku Batak, nggak ada suku apa, suku Bugis nggak ada nih. Suku 12 suku Makanya Israel saya ya bilang, yang Bu, menempati. kalau membaca Alkitab kami itu harus dituntun Ada Roh suku bunga nggak, Kudus. Bu? Kalau Ada suku enggak, bunga? ya hanya begitu aja. Suku bunga. Ya. nih. Katanya janganlah Jadi para merusakkan. pendeta Sebentar. para Aku baca di pendeta atas pun ini. memahami Janganlah ayat-ayat Alkitab, merusakkan ya. bumi. Sebentar, Bang. Sama dengan Janganlah kami. merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka, hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. Nah, yang dimateraikan itu cuma 144.000 yang telah dimateraikan ya. Ini wahyu nih. Kalau kita Oh, Bu Rahma salah, Bu Rahma. Kalau baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, dewer tuh bibir. Baca 2 perikop. 2 Nah, ini perikop. nggak ada suku Batak, suku Tator nggak ada nih, suku Manado nggak ada nih. Coba baca Bu Rama Hanya yang itu. menempati Bu Rama, yang dikenal oleh Yesus ini 12 suku Israel. coba buka itu Rama, luasnya 2.400 km persegi surganya di Wahyu. Kita buka luasnya ya. Jadi begini yang Bu ya, itu hanya merupakan sebuah lambang simbolik perwakilan dari suku-suku bangsa Israel. 12.000 kali 12.000 perwakilan dari 12 suku-suku dari kerasulan. Jumlah yang diselamatkan itu lebih banyak dari situ. Ya, Ini, Pak tapi Halil maknanya adalah suka nama-nama Pak Halil. Pak Halil orang-orang mah suka yang nama-nama. mau beriman kepada Yesus Ngawur akan ya. diselamatkan. Iya. Pak Halil sebenarnya Itu belajar di tidak mana sih diterang kok? jumlahnya itu. Pak Halil sebenarnya belajar di mana sih Pak Halil? Saya nggak belajar, saya nggak sekolah. Oh, pantas ngawur jawabannya, Pak. Enggak. Dia habis dari surga, orang dia menyaksikan musyawarah Tuhan. Salah lu. Oh, iya. Musyawarah. Jadi Aduh, jadi kelas trending sudah topik kena lu ini Pak. Jadi viral trending topik musyawarah Tuhan. Loh, bukan saya yang bilang kok, bukan saya ngadain. Baca Yeremia 23 tadi. Iya. Musyawarah Tuhan. Iya. Musyawarah Tuhan yang menentukan itu keputusannya tertinggi sama Bapak. Diputuskan Yesus pelaksana, Roh Kudus mengawasi, nemenin dia. Nah, Bapak mengawasi aja. Gitu. Kenapa ketawa? Oh, Tuhan musyawarah. Iya, musyawarah. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa nih Pak Halid, ada orang Pak Halid nih misalnya berdoa nih, berarti yang menerima doa itu musyawarah juga, berarti gak diterima apa enggak ya? Kata Yesus jangan, kata Bapak terima doang, kesian Pak Halid. Kata Roh Kudus enak aja. Nah ada 3 suara bertentangan, yang memutuskan siapa? Lucifer. Mungkinlah mereka bertangan. Aku dan Bapak itu adalah satu. Kan mereka esa. Katanya Ya, musyawarah satu kan? dalam maksud, dalam tujuan. Kalau mereka satu dalam ngapain dia rencana. musyawarah? Kalau mereka satu ngapain musyawarah sama dirinya sendiri? Kan sebelum dunia ini ada. Sekarang udah menyatu. Kan sebelum ada apa-apa pun. Ya. Belum ada malaikat pun belum ada. Ya. Barulah diciptakanlah malaikat-malaikat yang menjadi pelayan-pelayannya. Dan itu diciptakan untuk melayani Tuhan, termasuk juga menjaga Taman Eden supaya Adam dan Hawa yang sudah jatuh berdosa jangan masuk untuk mengambil lagi Pak pohon Halid, itu. Pak Halid Tuhan pikir itu malaikat supaya itu mereka satpam jangan apa? Dia dosa bukan besar. satpam, Pak. Kok dijaga Taman Eden? Ada pintu gerbangnya dong kalau gitu. Nah, itulah kan Taman Eden Oh juga harus iya, ada dijaga. gerbangnya. Takutnya ada perang naga lagi. yang menyambut Lucifer. Dipikir ada satpam apa itu waktu Yesus malaikat? naik ke surga. Ini kan Setelah Lucifer dia ini. mati dan bangkit Ini naik ke Lucifer surga. ini takutnya kan gini. Pernah dulu ada Yang- perang. Dengar dulu Pak Halid. Pernah dulu ada perang naga. Sekarang kan udah damai. Tapi tetap harus waspada. Siapa tahu Lucifer berontak lagi gitu loh. Gitu. Kalau Nggak sampai mungkin lah. Lucifer masuk lagi surga, terjadi lagi perang yang kedua kali.
ketiga kali gitu. Makanya harus Aduh, dijaga. Kan sudah benar. dibuatkan ditetapkan Aing mah lieur euy bahwa ngahareup-ngahareupanna Kang aku Andi euy. akan Lieur menguatkan ieu mah euy. permusuhan antara engkau dan Aduh, perempuan bolok ini, pisan ieu mah euy. antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi Itu itu di dunia. Bang Halid, itu malaikat itu ada pangkatnya enggak? Ada Ya lah. adalah Ada itu. Oh. Ada yang kopral, ada yang itulah kira-kira gitu. Ada yang Mayor jenderal. ya. Gabriel adalah pengganti Lucifer. Wuih, Lucifer, Jadi Gabriel. Lucifer itulah Pangkatnya apa itu namanya? tadinya Pangkatnya pemimpin apa itu? seluruh malaikat. Ini ukurannya nih, ukuran surganya Kristen ukurannya. Ya, tuh, coba. Pangkatnya apa itu Pak Halid? 2400. Ini ibaratnya ini di atas ini. Nanti kita Sebentar, tanyakan. sebentar, Bu Rahma sebentar. Pangkatnya apa itu, Gabriel? Ya, Ini saya bumi. tahunya Lucifer itu hanya pemimpin malaikat. Sedangkan Yesus bumi. adalah penghulu malaikat, artinya di atas daripada malaikat. Berarti Pak Halid yang yang nyimpen rohnya Yesus ke dalam perut Maria itu berarti Gabriel ya? Iya, makanya saya heran kemarin Michan bilang bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus. Aneh. Ini Berarti- besarnya nih. Nih, ini bumi ini yang kayak bola ini ya, bola dunia ini. Nah ini surga itu di atas yang kayak kubus itu. Apakah gini sebentuk ini ukuran surga mereka ini? Ya untuk memberikan gambaran yang lebih baik seberapa besar Yerusalem baru akan terlihat dari bumi dengan bentuk yang seperti kubus. Balik jawab itu mah logo partai bilang balik. Jawab balik kenapa ada surga ukurannya 2400 itu loh. Penghuninya berapa Saya jadi orang? kasihan loh lihat Bunda ini. 40 kepala Bunda keluarga Syahmanya juga itu nggak dulu cukup itu. Terlalu dibilang polos. Saya yang tapi kasihan punya karena otak. Tuhanmu itu. Saya yang kasihan bang karena Tuhanmu itu kau bilang disembelih. Kita yang justru kasihan nih. Masa Tuhanmu disembelih? Kau Ya, bilang karena- tadi. Karena kita nggak mengerti kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Konyol itu mengeruniakan Tuhanmu, mau anaknya yang disembelih. tunggal. Mana kekuasaannya Kok kalau dia konyol? disembelih? Kok disembelih? Mana kekuasaannya? Kalau dia datang dengan kemahakuasaannya, Kalau dia hancur dunia disembelih kita ini, mati, Bu. kalau dia disembelih mati, siapa yang mengatur dunia ini kiamat dong? Kan ada 2 Tuhan, ada 3 Karena Tuhan. tadi saya tanya, Ada Tuhan cadangan. ibu tadi. itu kalau Mati mau satu, makan tinggal sapi, 2. mau makan ayam, mau makan kambing, disembelih nggak? Jadi Kan iya. hewan, Kita pun bukan kalau Tuhan. mau, Iya dia benar sama dia Kalau samakan kita dengan mau ke hewan surga, Yesus. Enggak apa-apa. makanya Kasihan. kita kalau mau ke surga itu harus Pantasan disebut menerima domba, anak ya. domba yang Tuhannya tersembelih disebut domba. supaya kita bisa hidup. Orang tuannya aja ada cacat enggak apa-apa. Enggak apa-apa biarin aja cacat tuannya di surga. Itu yang Tangannya saya bolong. bingung, siapa yang nato Tuhan ya? Pahanya ditato sama siapa ya? Nah kan bolak-balik lagi ditato kan. Padahal saya tadi Enggak, saya masih jelaskan, bingung Pak ya. itu masalah tato itu yang benar itu Pak tato apa kurap gitu, jangan-jangan kurap itu salah lihat. Iya baca ayatnya. Di situ kan ada juga jubah, ya. Buka Dan dulu Bu ia Rama. memakai Wahyu jubah. 19:16 Bu Rama bacain itu. Dan pada 19, jubahnya dan pahanya Wahyu 19. tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk apa ditato-tato? Tapi itu sebagai tanda untuk Gini, Bang. dibaca. Pak Halid, kira-kira raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, rame banget tuh jubahnya kayak spanduk. Iya kayak baligo Enggak, itu kan cuma satu kata. Woi panjang Bang, coba aja lihat Iya panjang kan? itu. Raja segala Iya, makanya raja, saya bilang Tuhan segala di Tuhan. Wahyu. dalam Wahyu 19 nomor 16. Apa 16 apa 6 ya? 16 kayaknya. Oh, aduh, 16. udah lapar gue nih. Oke. Cocok. Dan dulu Pak, baca dulu nih inunya. Tatonya. Budak Pak. Nafsu banget sih Bu Rama. Lupa ditunjukin Nafsuan ulama ini. lapar. Ini Pak Pak aduh ya Kan Allah udah ya saya Rabbi. baca tadi. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama.
pada jubahnya dan pahanya, Pak. Waalaikumsalam. Itu raja, segala raja dan tuan. Jadi ada Jubah kata, dan paha. jadi gini ya, Pak Ali, ada dan. Jubahnya tertulis raja segala raja dan pahanya. Ada kata dan, Pak. Jadi jubah dan paha itu berbeda tempat menulisnya. Katanya ngajarin Makanya bahasa saya Indonesia. tanya, makanya saya tanya tadi, Anda waktu di wisuda pakai toga, pakai jubah enggak? Ini penghujatan, Pak, ini. Tuhan kok ada tulisan di tato di pahanya. Ada tulisan di pahanya kok. Bapak Kan menghujat itu ini. kan karangan Anda. Oh, ini Satu. karangan penulis ini, Siapa yang Pak. bilang di tato? Karangan Yohanes di Pulau Patmos ini, Pak. Karangan Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatan loh Kan itu. kita. Yohanes ini, Pak. Melihat Tahu. dia. Dia Dengar. menghujat ini. Tahu nggak cerita pada waktu pesta pora Raja Belsasar Buset. Nggak tahu. di Orang. Babylon? Enggak. Lalu kemudian ada tulisan dan ada tangan yang Lari lagi menulisnya. Itu di perjanjian tembok. lama lagi. Itu di tembok. Ini paha dulu Artinya, tanggapi, he. bagi- Kemana-mana lagi. Iya, artinya tulisan itu bisa di tembok karena kemahakuasaan Tuhan. Buset. Jadi ini pun kalau ada di Ini situ, kayak ini kalau sekarang ini bukan nggak berarti boleh dipaha. ini. Marah pemerintah kota itu, Pak, kalau nulis-nulis di tembok nggak boleh. Bagaimana Yohanes yang di bumi di Pulau Patmos bisa melihat tulisan itu kalau tertutup jubahnya? Berarti itu tulisan ada di bagian paha. Tapi ada di kata dan itu, jubahnya. Pak, ada kata dan. Lah iyalah. Iya, Jubahnya berarti dan itu ada dan. ada dua item, paha dan jubah. Ada kata dan, Pak, katanya. Ya, bahasa makanya saya Indonesia. tanya, mungkin nggak Yohanes bisa melihat tulisan kalau ada jubah yang menutupi Ya pahanya? sekarang lu telepon Yohanes, tanya dia. Nah, makanya ini juga. Ya. Tanyalah Tuhan. Saya kan nggak kenal Yohanes. Teleponlah dia. Gitu loh. Ya makanya saya jelaskan. Ampun, Gusti Agung. Kalau kalian tadi mau gunakan logika, saya ajak kalian berlogika. Ya. Kalau Bapak main Yohanes di logika, Pulau Patmos. Pak, kalau Bapak main logika ini ayat, Bapak pasti nggak percaya dengan Bukan. ayat ini. Kalau main Bukan. logika ya, Dengar dulu. Loh, kan saya ajak untuk ayat ini. iya. Ditulisnya Kalau ayat itu ini di dipakai pahanya itu berlogika, nggak bakal percaya, Pak. Nggak bakal masuk akal ini ayat. Nggak bakal. Saya yakin, makanya Bapak ya sudah, terima bibir boleh saja. menyangkal, tapi hati Nggak usah. tetap Bapak nggak bisa menyangkal dari situ. Makanya Percaya terima kok saya, saja, ndak usah ngarang-ngarang. Sebenarnya sih Ada Pak Halil tato-tato di ini pahanya. dari segi hati Nurwanto-nya, hati Nurani. Nurwani, Nurwani, Nurani, Nurani, Kirain Nurwanto. Nurani, bukan Nurwani. Oh, iya. Dia termasuk di surga tadi, ada vandalisme segala, coret-coret tembok. Waduh, apa surga nggak kotor itu, Pak? Bukan di surga. Kan itulah Di mana? kalian itu Terus tembok di hanya mana, Pak? cari-cari salah-salah. Kan saya bilang tadi kan waktu di Babylon, Raja Belsasar yang pesta pora. Mm-mm. Kemudian ada tulisan tangan di tembok yang memperingati dia. Mene-mene tekel upasi. Itu di bumi, Pak. Itu Kamu di bumi. ditimbang ternyata kedapatan ringan. Itu di bumi. Ya kan? Itu di bumi. Ya di bumi lah, di Babylon. Tapi kalau tulisan di bumi ngapain lu ambil analogi sama dengan yang di surga? Ini ngomongin surga Yesus. Maksud saya, kemahakuasaan Tuhan yang baginya tidak ada mustahil bisa menuliskan sesuatu dimanapun. Ya, iya. Kalau ini Bapak Bahkan ini termasuk pelangi Pak, ini Pak yang pisau sampai cukurnya yang sekarang dipinjam Anda nih. akuin sebagai Udah tanda. dikembalikan, Pak. Ya. Pak, ini pisau cukur yang dipinjam ini udah dikembalikan ini ya. Tuhan meminjam pisau cukur nih. Udah dikembalikan apa nih? Dia mau mencukur kepala dan bulu paha. Tuh, Pak. Ya Tuhan mau punya paha, Pak. Gitu loh. Oh, ini ayat nggak masuk akal nih Pak, ayat nih. Gimana nih? Waduh, Wah, kabur. Kabur. gara-gara Urama sih kenceng. Nggak ada Beruntunglah. mainan lagi Capek Urama. sudah. Capek sudah melayani dia. Biarkan dia mencukur dulu bulu pahanya. Udahlah, jangan dibahas lagi, udah nggak ada. Nanti kita monolog, nggak boleh. Jadi kita simpulkan ya. Simpulkan nih, menurut saya nih. Menurut tadi orang itu bahwa
Tuhannya itu disalib, itu disembeli. Enggak ada yang turunkan, Bunda blokir, Bunda BP ada yang bilang diturunin, enggak ada, dia Enggak, sendiri kabur. pergi sendiri. Orang asik kok di sini, Nuduh-nuduh. nggak ada hujat-hujatan. Oh, nuduh-nuduh Habis itu kedua, di surga itu ada perang. Ketiga ada penjual apa tadi? minyak. Penjual Bukan, minyak ada juga. musyawarah. Penjual minyak. Dewan musyawarah Tuhan, ada musyawarah Tuhan. Ada 3 yang bermusyawarah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa memutuskan memerintahkan Yesus sebagai pelaksana untuk menciptakan alam semesta dan manusia termasuk ibunya. Gitu Penjual kira-kira. balok. Terus Lucifer itu tidak diikutkan dalam Dewa Musyawarah Tuhan. Makanya Lucifer itu mengamuk, berantem dia. Makanya dia diusir gitu, karena dia nggak diikutkan di sana. Ya itu tadi kelucuannya. Ibu Rama tadi berusaha melawan dia, tapi tetap aja jawabannya begitu ketawa dari tadi. Wah, gue pelajari selama ini, ngapain dilawan? Sekalian aja digali kehaluannya. Mudah-mudahan dia bisa nanti satu sekolah sama Lugat Tambunan. Loh, ini Pak Halidnya kemana ini? Dipanggil sama yang bersangkutan. Oh, padahal saya belum Kan beres tuh disuruh masalah telepon. tato tuh. Disuruh telepon Yohanes, mungkin dia lagi nelpon Yohanes. Oh, padahal belum beres tuh. Saya mau nanya kenapa Tuhan tidur di perahu? Ya udahlah, jangan. Ada hotel lagi, naikin dong. Naikin lagi lah. Oke, mana ini Mbak Esti ini? Mbak Esti, Dia lagi bikin tato di paha. set. Yang paling lucu tadi itu kok ada Dewa Musyawarah Tuhan ya. Hebat banget, itu baru gue denger loh, Dewa Musyawarah Tuhan. Berarti Bapak, Firman dan Roh Kudus ya yang bermusyawarah. Ya iya. Yang memutuskan perkara itu Bapak. Hasil keputusan musyawarahnya itu memerintahkan Yesus sebagai pelaksana menciptakan alam semesta. Lah, dia pergi ya? Ya, Mana dia? kabur gara-gara Tuhan pinjam pisau cukur. Merajuk ya, udah pergi dia merajuk ya. Gara-gara Tuhan pinjam pisau cukur, dia nggak mampu menjawab. Ini tuh murid saya tuh. Jangan merajuk-merajuk lah. Halo Bro Ginting. Halo Bro Ginting. Bro Ginting ini Kristen tapi dia tidak menuangkan Yesus. Lah kok bisa? Jadi Iya, karena sudah mulai tersadarkan selama ini, tanya aja. oke, apa benar begitu Bang Ismail? Kenapa? Tapi tadi dia menghujat Jadi ini di Abang- typing. Dia Abang- menghujat di bawah Nggak, ini pertama- typing. Dia bilang Rasulullah menikahi apa tadi dia typing Gak di bawah. apa-apa lah, santai aja dulu. Siapa yang hujan? Pertama Bang Ismail. begini Bang, kita sebetulnya gini loh. Saya sangat bangga dengan keberadaan room di atas ini loh. Karena dari situlah kita semua yang punya keyakinan bisa belajar dengan cermat. Saya sangat bangga sih. Itu aja. Jadi ngomong-ngomong abang-abang udah makan ini, biar intinya sih. Lu jelasin dulu, Ting. Lu jelasin dulu. Lu selama ini kan belajar. Tadinya lu Ya, menuangkan mengeluarkan- Yesus. mengeluarkan Kenapa? saudara dengan- Kenapa sekarang kamu berhenti menuangkan Yesus? Kenapa? Siapa bilang aku berhenti mendua? Maksudnya mana? Kemarin-kemarin Masih kamu dalam apa, ngomong. Kemarin-kemarin kamu ngomong mengakui bahwa Yesus hanya utusan. Bang, gini loh bang. Abang itu kalau orang ngomong, tolong didengarin. Saya mengaku bahwa Yesus itu adalah utusan dan akan datang, ya, dan akan datang yang kedua kalinya sebagai Tuhan. Buset. Itu saya akui. Jadi sekarang udah menjadi Tuhan apa masih utusan? Wah itu kalau jelas-jelasnya, abang tanya ke surga, jangan tanya saya. Bareng-bareng yuk ke sana yuk, tanyain yuk. Ya, silakan, tanya aja ke surga. Gitu. Buset. Tadi Bang Ismail kan mengatakan Yesus akan turun ke dunia kedua kali, maka dia akan mengatakan dirinya Tuhan. Di mana tertulis Bang? Dalilnya mana?
Di sini kurasa Bu ya, kita sudah bahas itu hampir. Dalil mana dalil? Oke, di sini kita udah bahas itu. Dalil. Ya, tunggu dulu Bu. Kalau wanita jangan sering-sering marah. Enggak Nanti marah, dalil loh. Jangan kecantikannya asumsi bisa. dibawa naik, pakai dalil, pakai data. Ayo, pakai data. Karena gini, semalam pastor Anda juga mengatakan hal yang sama seperti Anda, bahwa Yesus akan turun ke bumi kedua kali, dia akan mengatakan dirinya Tuhan. Saya tanya dalil, dia pastor loh, dia bilang dia tahu dari Bapak Gereja. Tidak ada Bapak-Bapak Gereja mengatakan bahwa Yesus akan turun kedua kali mengaku dirinya Tuhan. Tidak pernah saya dengar, dan di dalam Alkitab pun tidak pernah tertulis bahwa Yesus kedua kali akan datang ke dunia ini akan mengaku dirinya Tuhan. Sekarang Pak Ismail mengatakan seperti gitu. Silahkan tunjukkan dalilnya. Coba baca Bu, Anda baca Lukas 6 ayat 5. Oke, baca dong, baca. Lukas 6 ayat baca dong. Boleh? Baca Bang Ismail, baca. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di mana Anda memungkiri bahwa Yesus itu tidak Tuhan? Mana katanya Yesus turun kedua kali akan mengatakan dirinya Tuhan? Dia belum turun. Mana dalilnya? Mana? Itu bukan dalilnya. Baca, coba baca. Simak itu yang Anda baca. Oke. Jadi begini loh. Gak dalil. Aku gak butuh itu. Aku butuh dalil. Jangan di ini. Mana dalilnya? Mana? Gitu. Coba ulangin kata-kata tadi. Coba baca. Baik simak. Di mana? Kata Yesus lagi kepada mereka, Ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Turun. Nah, mana turunnya? Mana? Turun kedua kali. Mana? Tuhan aja belum turun. Kalian aku udah bikin karangan. Mana? Kalau masalah turun atau tidak, ada orang itu terangis. urusan Tuhan Bu. Ya, kita manusia tidak Tadi mampu. Anda naik mampu mengatakan, Anda pertama-tama naik mengatakan bahwa Yesus akan turun kedua kali mengaku diri Tuhan. Sekarang Anda berasumsi lagi begini. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Ya sebentar ya Bu, istri saya nelpon. Lanjut bentar. Menelpon. Ya, jangan. Kasihan dia itu. Salah ngomong dia. Ngeyel harus. Salah ngomong. Ngeyel harus di. Nggak serba salah dia. Kemarin dia udah aku. Makanya Yesus. tadi aku bilang, dia tadi menghujat di bawah Rasulullah. Aku baca dia, cuma foto profilnya beda. Kemarin sebenarnya dia udah aku, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi mungkin dia menyesal kali, jadi dia buatkan dalil sendiri bahwa nanti turun menjadi Tuhan gitu. Nah ini kita buka ya, siapa tinggi? Bunda Rama, instruksi Bunda Rama. Yang hujat bukan Ismail Ginting, tapi Ismail Abang jangan Marbun. berbohong. Saya tidak pernah katakan Yesus itu tidak Tuhan. Abang jangan berbohong. Oh. Ya. Ya, Di sini saya oke, jelaskan. nih. Abang Kita jangan buktikan mengada-ngada nih. tentang saya. Itu salah Abang. Ya. Ya kan, Bang Handi? Kalau Yesus, Kan? kemarin kita bahas kalau Yesus itu utusan apa dia Tuhan waktu menjadi utusan? Nih kita bahas dulu nih, karena dia bersikeras bahwa Tuhan ya. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nih aku tindis Tuhan ya. Tengok baik-baik ya. Kamu jangan menyesatkan Tuhan. Jangan. Aku tindis Tuhan ya. Tuhan. Nah itu kurios. Kalau Tuhan, Theos, kurios ya. Jadi kamu ditipu oleh lembaga Alkitab. Kurios di situ. Lembaga Alkitab merubahnya menjadi Tuhan. Tadinya Tuan. Kalau kita tengok Bible perjanjian, kurios ya, bukan Tuhan ya. Theos kalau Tuhan. Nah ini 2962 ya. Aku ulang ya, aku kembalikan dulu. Aku ulang. Supaya kau puas gitu loh. Dikit-dikit kau jadikan Yesus Tuhan. Padahal Tuhan itu pekerjaan ini. Nih, jadi supaya kamu nggak terkecoh oleh terjemahan nih Tuhan tuh 2962. Kita tindis ya. Kita tindis 2962. Nah, 2962 kurios. Kalau Theos itu baru Tuhan, ini kurios Tuhan. Paham ya? Nih. Tuannya Tuhan. Dikit-dikit Udahlah, bro. Tuhan. Udahlah bro, jangan lu tuhankan anak orang. Ngapain sih? Udah jelas anak Bunda Maria lu Tuhan kan, gimana sih lu bro? Kurios lah itu tadi. Ada telepon lagi dari istri nih.
Telepon dari Yohanes. Telepon. Telepon lagi ya Bang Ismail. Siapa yang nelpon Bang? Aku nggak ada nelpon loh. Aduh, kebayang nih saya kalau punya istri 2 kayak gini nih, yang di atas bisa botak nih, bisa rontok nih rambut. Jadi gini ya, bagus kalau mereka ngomong, kita harus minta ayat gitu loh, minta dalil. Pusing kalau mereka tuh muter-muter. Bisa dia yang muter-muter, kita yang botak kepala. Karena memang gini Bu Rama, mereka ini sebenarnya kan itu mendengarkan pendetanya di gereja, baik di gereja maupun di YouTube, itu memang nggak pakai dalil, doktrin. Itu yang dia pegang. Giliran udah di dunia terbuka kayak gini, ya nggak bisa ngapa-ngapa. Kemarin dia mengaku Yesus utusan, dia marah-marah lagi dikira dituduh. Ih,